Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi hari ini di dapurku. Hari ini teman-teman aku akan berbagi resep bika Ambon yang sangat irit telur ya. Cuma 2 telur, nggak pakai oven, takaran sendok. Jadi sangat gampang sekali cara pembuatannya. Jadi buat teman-teman yang masih gagal membuat bika Ambon, simak terus video ini sampai dengan selesai. Dan semoga teman-teman bisa praktekin di rumah dan insya Allah ini nggak gagal. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu resepnya, selamat menonton dan selamat menyaksikan. Setengah sendok makan ragi instan kita campur dengan 50 ml air kelapa atau bisa diganti dengan air biasa atau air hangat biasa ya teman-teman. Nah, ini kita mau aktifin dulu raginya. Jadi untuk memastikan kalau ragi ini benar-benar masih bagus dan bisa kita pakai. Langkah kedua, aku masukkan santan kental 320 ml. Kemudian di sini aku pakai daun pandannya banyak sedikit ya teman-teman supaya lebih harum. Aku kasih pewarna kuning. Nah, ini teman-teman sebenarnya khas dari bika Ambon ini dia itu pakai serai, pakai daun jeruk, pakai kunyit. Nah, aku pernah buat bika Ambon kukus pakai serai, kunyit dan daun jeruk, tapi aku nggak suka aromanya teman-teman. Makanya sekarang aku mau revisi, aku buat bika Ambon ini sesuai selera aja. Jadi kalau buat teman-teman mau ditambahin daun jeruk serai ya silahkan ya teman-teman. Aku hanya berbagi resepnya. Penambahan sama dikurangin mau ditambahin itu sesuai selera. Ini santannya aku masak seperti ini ya. Sampai airnya sedikit menyusut dan aroma pandannya harum. Kemudian aku saring. Ini menjadi santannya ini menjadi 220 ml. Lanjut ke bahan 3. Kita pecahkan dulu telur utuh ya. Di sini pakai 2 butir aja. Nah, karena kita hari ini irit telur, teman-teman. Nah, di sini gula pasirnya aku pakai 120 gram. Jadi buat teman-teman yang nggak punya timbangan dan biar nggak ribet, ini 9 sendok makan agak munjung ya teman-teman. Aku tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai gulanya ini larut. Sekarang kita masukkan, ini raginya udah berbuih, ini tandanya raginya itu masih bagus teman-teman. Kita masukkan semuanya. Oke, kita aduk-aduk. Sekarang kita tambahkan bahan keringnya, ada terigu. Terigu aku pakai 50 gram. Ini kalau di sendok kayak gini, ini 6 sendok makan, munjung seperti yang terlihat di video. Nah, ini tepung tapioka atau tepung kanji, teman-teman. Aku pakai 100 gram. Ini kalau disendokkan, ini karena sendok munjung seperti ini ya, teman-teman. Ini 11 sendok makan. Nah, ini teman-teman kita akan campur dulu ya tepungnya ini sampai kalis atau sampai nggak ada tepung yang bergelembung lagi. Nah, kalau udah licin seperti ini teman-teman, ini kita aduk terus ya. Nah, sekarang teman-teman ini udah bisa kita tambahkan bahan lainnya ya. Aku masukkan dulu santan tadi yang udah aku masak. Ini kita campur dulu supaya tidak menggumpal karena santan kental. Ini kita masukin semua aja. Nah, ini teman-teman ada mentega yang udah aku lelehkan. Ini udah dalam keadaan dingin. Aku pakai 5 sendok makan. Oke, ini semua bahan udah masuk, teman-teman.
Tinggal kita campur, kita aduk sampai merata. Ini harus dipastikan teman-teman kalau bahannya ini tercampur merata, menteganya juga tercampur merata. Nah, ini udah tercampur, sekarang kita mau istirahatkan. Nah, ini teman-teman akan aku istirahatkan selama 1 jam sampai adonannya ini bergelembung teman-teman. Nah, seperti ini, kurang lebih 1 jam. Nah, selama 1 jam ini udah bergelembung seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan aduk terlebih dahulu seperti ini teman-teman, supaya gelembungnya itu pecah. Nah, seperti ini kita aduk-aduk dulu. Nah, kalau udah teman-teman, ini udah siap kita panggang. Nah, ini aku panggangnya teman-teman pakai panci. Ini nggak perlu diolesin sama mentega lagi ya teman-teman, karena panci ini anti lengket. Jadi buat teman-teman yang pakai panci biasa, itu diolesin sedikit pancinya, pakai mentega atau minyak. Dengan api yang sangat kecil teman-teman, ini kita akan panggang. Jangan ditutup dulu ya teman-teman. Nah, ini adonannya nggak ditutup ya teman-teman. Ini udah sekitaran 5 menit, dia seperti ini penampakannya. Nah, setelah 7 menitan baru aku tutup teman-teman. Nah, keadaannya di pinggirannya ini udah agak kecoklatan. Kita tutup sekarang. Kita tunggu sampai agak kering. Nah, kalau udah agak kering, dia kelihatan teman-teman nggak ada busa lagi di atasnya atau nggak ada gelembung lagi. Nah, udah kering seperti ini. Sekarang kita tes tusuk untuk memastikan kalau adonannya ini udah matang sempurna. Ini lidinya udah bersih. Ini udah bisa kita matikan kompornya dan kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman langsung aku ceplokin ya, padahal masih hangat. Ini teman-teman warnanya ini udah kecoklatan sekali karena tadinya aku sholat zuhur, jadi udah kelebihan waktu memanggangnya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, masih lumayan bagus ini teman-teman. Nah, warnanya matangnya merata. Oke teman-teman, ini lembut dan kenyal sekali teman-teman. Sekarang kita potong kuenya. Kita mau lihat apakah bika ambon ini bersarang. Jadi kalau bersarang itu tandanya bika ambon yang kita buat ini berhasil teman-teman. Jadi kalau nggak bersarang ini kuenya gagal. Nah, ini kita potong, ini masih panas teman-teman. Nah, ini aromanya gurih sekali. Nah, ini berserat teman-teman, full sarang ini teman-teman, bagus, kenyal. Nah, ini tandanya berhasil teman-teman. Nah, sekarang waktunya kita mau potong-potong dulu ya kuenya. Nah, sebenarnya masih panas teman-teman karena nggak sabaran ya, karena aromanya itu menggugah selera sekali. Jadi nggak apa-apa, aku potong aja terus. Nah, jadi kalau kita mau buat bika ambon itu teman-teman nggak harus punya oven, nggak harus di mixer, diaduk-aduk pakai panci, peralatan yang ada di rumah kita. Itu berhasil teman-teman, yang penting takarannya itu pas ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini kenyal sekali teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini masih panas, jadi aku pegangnya itu agak gimana gitu ya. Oke teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, bika ambon. Ini cara pembuatannya simple, ini cepet banget teman-teman matangnya. Ini disaranin buat teman-teman yang membuat bika ambon ini jangan ditinggal-tinggal teman-teman adonannya, karena dia cepet sekali matangnya. Nah, ini lembut sekali, rasanya enak sekali teman-teman. Jadi buat kalian yang gagal terus waktu buat bika ambon, dijamin deh kalau cobain resep ini insya Allah nggak gagal. Selama teman-teman ikuti cara pembuatannya, takarannya disesuaikan dengan di deskripsi ya. Nah, buat teman-teman yang udah menonton, terima kasih, salam kenal.
Dan buat teman-teman yang belum subscribe dulu karena nggak ada ruginya. Siapa tahu menu yang kita bagikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.